Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilhami, mahasiswa Institut Agama Islam Hamzah Nawadi Nahdlatul Ulama Lombok Timur dengan program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 4C. Baik, di dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mata kuliah metodologi penelitian ilmiah dengan judul materi yaitu skala data dan skala pengukuran variabel. Yang pertama adalah skala data. Pengertian skala data itu merupakan skala yang digunakan untuk menentukan jenis data pada kategori variabel penelitian. Jenis skala data dalam penelitian biasanya ditentukan oleh kategori dari variabel penelitian, baik sifatnya variabel bebas maupun sifatnya itu variabel terikat. Itu adalah pengertian skala data. Kemudian yang kedua, jenis-jenis skala data dalam penelitian. Ada beberapa bentuk jenis skala data dalam penelitian ini. Yang pertama adalah data nominal. Nah, data nominal ini merupakan data yang paling rendah dalam urutan atau tingkatan skala data. Kemudian dalam penggunaan data nominal ini yaitu angka-angka yang digunakan hanyalah sebagai simbol dan tidak menunjukkan arti atau posisi kuantitas dari angka tersebut. Misalnya dalam menentukan data jenis kelamin. Seperti laki-laki diberi angka 1 dan perempuan diberi angka 2. Angka-angka di sini tidak menunjukkan bahwa perempuan itu lebih tinggi posisinya dibandingkan dari laki-laki atau sebaliknya, akan tapi angka-angka di sini hanya berfungsi sebagai simbol untuk memudahkan peneliti dalam penginput data. Itu adalah jenis skala data dalam penelitian dalam bentuk nominal. Kemudian yang kedua adalah jenis skala data penelitian dalam bentuk data ordinal, yang dimana data ordinal ini mempunyai posisi kedua setelah data nominal pada urutan atau tingkatan data. Nah, kemudian data ordinal ini sering disebut juga dengan data yang bertingkat atau berjenjang, karena data ini menunjukkan tingkatan tertentu dari setiap kategori variabelnya. Karena tingkat pengukuran data ini mempunyai informasi dari skala nominal yang kemudian ditambah dengan skala sarana peringkat relatif tertentu yang memberikan informasi apakah suatu objek itu memiliki karakteristik yang lebih atau kurang, akan tetapi tidak mengukur banyak kekurangan dan kelebihannya, hanya saja menjelaskan tingkatan atau rankingnya. Contohnya seperti data dalam peringkat kelas. Peringkat 1 diberi angka 1, peringkat 2 diberi angka 2, peringkat 3 diberi angka 3. Nah, angka-angka di sini fungsinya sebagai posisi atau keberadaan peringkat 1 lebih tinggi dibandingkan peringkat 2. Begitupun peringkat 2 lebih tinggi daripada peringkat 3. Dan posisi peringkat 3 ini lebih rendah daripada peringkat 1 dan 2. Ini adalah jenis skala data dalam penelitian, jenis skala data penelitian dalam bentuk data ordinal. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Nah, di mana data interval ini merupakan posisi ketiga setelah data ordinal. Nah, skala data interval ini sering disebut juga dengan skala jarak dan urutan yang sama pada setiap kategori dan tidak mempunyai nol mutlak. Namun, data interval ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi, ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Namun, data ini dapat diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala interval
yang dinamakan dengan data interval. Nah, skala interval ini mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah skala yang lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Kemudian di sini contohnya seperti dengan jawaban frekuensi dalam suatu pertanyaan. Berapa kali Anda melakukan kunjungan ke puskesmas C dalam 1 bulan? Jawabannya itu 1 kali, 3 kali, 5 kali. Nah, maka angka 1, 3, dan 5 di sini merupakan angka sebenarnya dengan menggunakan interval 2. Atau contoh yang lain, misalkan kategori kelompok dalam menentukan data kategori kelompok umur dengan interval 5, yaitu kelompok umur 20-24, umur 25 sampai umur 29, umur 30 sampai umur 34, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa jarak yang dimiliki oleh setiap kelompok umur adalah sama dengan interval 5. Itu adalah data interval. Kemudian yang keempat adalah jenis skala data penelitian dalam bentuk data rasio. Nah, yang dimana data rasio ini merupakan urutan tertinggi dari ketiga lainnya. Data rasio ini mempunyai pengertian yang sama dengan data interval, namun ditambah dengan satu sifat lain, yaitu data rasio yang mempunyai nilai mutlak dari setiap pengukurannya. Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik atau mencakup semua skala yang ada: skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Dengan kelebihan skala rasio ini mempunyai nilai 0 empiris absolut. Kemudian angka pada rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Seperti contoh, berat badan bayi yang diukur dengan skala rasio. Bayi A memiliki berat badan 3 kg, bayi B memiliki berat badan 2 kg, dan bayi C memiliki berat badan 1 kg. Jika diukur dengan skala rasio, maka bayi A memiliki berat badan 3 kali dari berat badan bayi C. Juga bayi C memiliki berat badan 2 kali dari berat bayi C. Dan bayi C memiliki berat badan 1/3 kali berat badan bayi A, dan seterusnya. Kemudian di sini contohnya yang lain, dalam pertanyaan berapa tinggi badan Anda sebelum dan sesudah meminum obat peninggi badan? Jawabannya berupa angka sebenarnya tinggi badan sebelum minum obat tersebut, yaitu sebelum meminum obat tinggi badannya 153 cm, dan kemudian tinggi badan setelah meminum obat peninggi badan yaitu bertambah menjadi 156 cm. Kemudian materi selanjutnya adalah skala pengukuran variabel. Pertama, pengertian skala pengukuran variabel. Skala pengukuran variabel ini merupakan skala yang digunakan dalam setiap pengukuran variabel untuk mendapatkan jumlah atau nilai dari setiap variabel penelitian yang diukur atau diamati. Skala pengukuran variabel ditentukan oleh jenis penilaian pada alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel penelitian. Ini adalah pengertian skala pengukuran variabel. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis skala pengukuran variabel penelitian. Ada beberapa jenis skala pengukuran variabel penelitian. Yang pertama adalah skala Guttman. Skala Guttman ini merupakan skala yang memberikan tipe jawaban yang tegas sehingga responden penelitian pun secara tegas memilih jawaban pada pilihan jawaban yang telah disediakan. Pilihan jawaban yang disediakan merupakan bentuk dikotomi, yaitu terdiri dari 2 pilihan jawaban saja. Misalkan jawabannya ya atau tidak, jawabannya benar atau salah, jawabannya setuju, tidak setuju, positif atau negatif, dan lain sebagainya. Seperti contoh pertanyaan
yang menggunakan skala Guttman, apakah penyakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles? Jawabannya benar atau salah. Itu adalah jenis skala pengukuran variabel penelitian dalam bentuk skala Guttman. Kemudian yang kedua adalah jenis skala pengukuran variabel penelitian dalam bentuk skala Likert. Nah, skala Likert ini merupakan skala yang memberikan tipe jawaban dengan beberapa pilihan jawaban yang disediakan. Nah, jawaban yang disediakan itu terdiri dari dua pilihan jawaban. Misalnya jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, skala Likert juga disebut skala sikap karena sering digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap suatu permasalahan penelitian. Seperti contoh yang menggunakan skala Likert, dokter datang tepat waktu untuk memeriksa kesehatan pasien. Jawabannya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini adalah skala Likert. Kemudian yang ketiga adalah rating scale atau skala bertingkat. Nah, skala bertingkat ini merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi dari masalah penelitian dengan mentafsirkan data kuantitatif secara kualitatif. Nah, skala bertingkat ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap, gejala, dan fenomena sosial, misalnya ekonomi, kinerja, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Seperti contoh, seberapa baik kinerja dari petugas di kantor X. Mulai dari angka 5 yaitu sangat baik, angka 4 baik, angka 3 kurang baik, angka 2 tidak baik, angka 1 tidak baik. Ini adalah pengertian dan fungsi skala bertingkat dan contohnya. Kemudian yang keempat adalah skala semantik diferensial atau perbedaan semantik. Nah, skala perbedaan semantik ini merupakan skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, namun tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif itu terletak di bagian paling kanan garis, kemudian jawaban yang sangat negatif terletak di bagian paling kiri garis. Atau sebaliknya, data yang diperoleh ini melalui pengukuran merupakan data interval. Contohnya, pengukuran kreativitas siswa dan kualitas pelayanan. Seperti kreativitas siswa, yaitu mulai dari angka yang sangat kreatif, mulai dari angka 7 sampai dengan angka 1, yang nilainya angka 1 itu kreativitas siswa itu nilainya sangat tidak kreatif. Atau dalam suatu kualitas pelayanan yang mulai dari pelayanannya itu sangat baik, yaitu mulai dari angka 7 sampai angka 1. Nah, kemudian di angka 1 ini kualitas pelayanannya itu sangat buruk. Ini adalah contoh dari perbedaan skala semantik. Kemudian yang kelima adalah skala Thurston, di mana skala Thurston ini merupakan skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, maka kunci skor tersebut menghasilkan nilai jarak yang sama. Nah, skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang terkait dengan variabel yang akan diukur. Kemudian sejumlah ahli yang terdiri dari 20-40 orang akan menilai keterkaitan pertanyaan itu dengan konten atau konstruk yang akan diukur, dan kemudian pernyataan-pernyataan tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak kontinum yang sudah disediakan berdasarkan favorabilitasnya. Nah, seperti ini skema skala Thurston.
Nah, di sini ini adalah bentuk dari skema skala two-tone. Nah, kemudian di sini contoh skala two-tone dalam bentuk pengukuran kualitas pelayanan di suatu fasilitas kesehatan X. Di sini ada beberapa poin dalam kualitas pelayanan kesehatan X, mulai dari angka 1, yaitu petugas selalu bersikap ramah kepada pasien. Kemudian kedua, petugas memberikan pelayanan dengan cepat. Sampai poin ke-7, yaitu petugas selalu mendengarkan keluhan terhadap pasien. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah tugas metodologi penelitian ilmiah. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.